Bayangkan seorang pemuda sederhana, tanpa pengalaman perang, berhadapan dengan seorang raksasa yang menakutkan di medan perang. Apakah mungkin kemenangan ada di pihaknya? Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang iman dan keberanian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel kami, tempat Anda menemukan kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan para nabi. Hari ini, kita akan membahas kisah menakjubkan Nabi Daud alaihi salam yang penuh dengan pelajaran tentang keimanan, keberanian, dan keadilan. Yuk, simak sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Baiklah, mari kita mulai. Pada zaman dahulu, kaum Bani Israel hidup di bawah tekanan musuh-musuh mereka yang kuat. Mereka telah lama kehilangan kekuatan spiritual dan persatuan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi bangsa-bangsa lain yang ingin menaklukkan mereka. Salah satu musuh terbesar mereka adalah bangsa Filistin, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jalut. Jalut bukan hanya seorang raja, ia adalah seorang prajurit yang luar biasa kuat, tubuhnya tinggi menjulang, dan keberaniannya ditakuti di medan perang. Bangsa Filistin, dengan Jalut di barisan terdepannya, kerap menyerang wilayah Bani Israel, menjarah hasil panen, dan menghancurkan desa-desa mereka. Dalam keadaan seperti ini, kaum Bani Israel mencari pemimpin yang dapat memimpin mereka melawan musuh yang begitu kuat. Kaum Bani Israel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar dikirimkan seorang pemimpin yang mampu membawa mereka keluar dari masa-masa sulit ini. Allah mengabulkan doa mereka dengan mengangkat seorang raja bernama Talut, dalam beberapa riwayat disebut Saul, untuk memimpin mereka. Talut adalah sosok yang bijaksana, pemberani, dan memiliki visi yang jelas untuk mempersatukan Bani Israel. Namun, tidak semua orang menerima kepemimpinannya. Sebagian dari mereka memandang rendah Talut karena ia berasal dari kalangan biasa, bukan dari keluarga bangsawan. Tetapi, Allah telah memilihnya karena kualitasnya yang luar biasa, bukan karena status sosialnya. Setelah Talut diangkat menjadi raja, ia segera mulai mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi ancaman bangsa Filistin. Ia mengumpulkan para pemuda dari seluruh pelosok negeri, melatih mereka, dan menyusun strategi perang. Namun, ketika pasukan itu akhirnya terbentuk, jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Filistin yang besar dan terlatih. Meskipun demikian, Talut tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan bantuan Allah, kemenangan bukanlah perkara jumlah, melainkan keimanan dan keberanian. Talut menguji pasukannya dalam perjalanan menuju medan perang. Ketika mereka melewati sebuah sungai, Talut memberikan perintah yang sangat spesifik, jangan meminum air sungai ini kecuali seteguk saja. Perintah ini adalah ujian untuk mengukur ketaatan dan kesabaran mereka. Sebagian besar pasukan tidak mampu menahan diri dan meminum air sungai itu dengan rakus, sehingga mereka dikeluarkan dari barisan perang. Hanya sedikit yang lulus ujian ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling setia dan memiliki iman yang kuat. Ketika pasukan kecil Talut akhirnya tiba di medan perang, mereka merasa gentar melihat ukuran dan kekuatan pasukan Filistin. Di barisan depan musuh, berdiri Jalut dengan baju zirahnya yang mengkilap dan pedang besar yang membuat siapapun gemetar ketakutan. Jalut menantang siapa saja dari Bani Israel untuk melawannya dalam duel 1 lawan 1, tetapi tidak ada seorang pun yang berani maju. Ketakutan melanda seluruh pasukan Talut. Di tengah suasana mencekam itu, muncullah seorang pemuda bernama Daud. Daud adalah seorang penggembala yang sederhana, tetapi ia memiliki iman yang luar biasa kuat. Ia bukan bagian dari pasukan Talut, melainkan datang untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya yang berada di barisan perang. Ketika Daud mendengar tantangan Jalut dan melihat ketakutan yang melanda kaumnya, hatinya terbakar oleh semangat dan keyakinan kepada Allah. Ia merasa bahwa tantangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keimanan kepada Allah.
Daud mendatangi Talut dan menyatakan keinginannya untuk menghadapi Jalut. Pada awalnya, Talut ragu. Bagaimana mungkin seorang pemuda penggembala yang belum pernah berperang bisa melawan seorang raksasa seperti Jalut? Namun, Daud meyakinkan Talut dengan berkata bahwa ia telah menghadapi banyak bahaya saat menggembala, termasuk melawan singa dan serigala yang mencoba menyerang dombanya. Dengan izin Allah, kata Daud, aku akan mengalahkan Jalut. Talut akhirnya memberikan izin kepada Daud untuk maju. Ia menawarkan baju zirah dan pedang kepada Daud, tetapi Daud menolak. Ia merasa bahwa perlengkapan perang itu terlalu berat dan akan menghalangi gerakannya. Sebagai gantinya, Daud hanya membawa ketapel dan beberapa batu halus yang diambilnya dari sungai. Dengan senjata sederhana ini dan keimanan yang tak tergoyahkan, Daud melangkah ke medan perang untuk menghadapi Jalut. Ketika Daud maju ke medan perang, Jalut tertawa terbahak-bahak. Ia menganggap Daud tidak lebih dari seorang anak kecil yang bodoh dan tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Jalut mengejek Daud dan berkata, "Apakah engkau datang kepadaku dengan tongkat seperti melawan anjing?" Namun, Daud tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh ejekan Jalut karena ia yakin bahwa pertarungan ini akan ditentukan oleh Allah, bukan oleh ukuran atau kekuatan manusia. Ketika Jalut mulai mendekat dengan pedangnya yang besar, Daud mengambil salah satu batu dari kantongnya, meletakkannya di ketapelnya, dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Batu itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan mengenai dahi Jalut dengan tepat. Jalut terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Pasukan Filistin terkejut melihat pemimpin mereka tumbang dalam sekejap. Daud kemudian mendekati tubuh Jalut, mengambil pedang besar Jalut, dan menggunakannya untuk menghabisinya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan iman. Ketika pasukan Filistin melihat pemimpin mereka tewas, mereka panik dan mulai melarikan diri. Pasukan Bani Israel, yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini bangkit dengan keberanian baru dan mengejar musuh mereka hingga jauh. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Bani Israel, berkat keberanian dan keimanan seorang pemuda bernama Daud. Setelah kemenangan itu, Daud menjadi pahlawan di mata kaumnya. Ia dipuji bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena keimanannya yang luar biasa. Talut mengangkatnya sebagai salah satu pemimpin pasukannya, dan Daud terus menunjukkan kecerdasannya dalam strategi perang serta kebijaksanaannya dalam memimpin. Allah kemudian mengangkat Daud sebagai nabi dan raja, memberinya hikmah serta kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan fisik semata, tetapi oleh keimanan, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Allah. Daud, seorang pemuda penggembala yang sederhana, mampu mengalahkan seorang raksasa seperti Jalut karena ia tidak pernah meragukan pertolongan Allah. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa Allah sering memilih orang-orang yang tampak lemah di mata manusia untuk menunjukkan kekuasaannya dan menginspirasi orang lain. Kisah Nabi Daud dan Raja Jalut adalah pengingat abadi bahwa dengan keimanan yang kuat, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu percaya kepada Allah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Demikianlah kisah luar biasa Nabi Daud melawan Raja Jalut, sebuah cerita penuh keberanian dan keimanan yang mengajarkan kita bahwa dengan kepercayaan kepada Allah, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan kisah menarik lainnya. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.